Siap-siap nambah nasi ya. Telur ceplok kecap pedas manis ini bikin nggak berhenti makan, auto boros nasi. Mudah dibuat, simple, tapi rasanya enak banget. Halo teman-teman semuanya, kali ini saya mau memasak telur ceplok kecap pedas manis ya. Untuk bahan-bahannya ada setengah bawang bombay, kemudian ada bawang putih, selanjutnya ada bawang merah, kemudian ada 1 cabai merah besar, dan kemudian ada 5 cabai rawit merah ya. Kemudian selanjutnya ada 5 cabai rawit hijau juga. Selanjutnya cabenya ini mau Mami Mike pisahkan ya antara tangkai dengan cabenya. Lakukan hal ini hingga selesai, baik dari cabai rawitnya dan cabai merah besarnya. Selanjutnya saya akan mengupas perbawangannya ya. Untuk perbawangannya yang pertama kali saya kupas adalah bawang merahnya ya. Kupas bawang merahnya satu persatu hingga selesai. Selanjutnya aku melanjutkan untuk mengupas si bawang putihnya ya. Ini juga saya kupas satu persatu hingga selesai. Selanjutnya kalau sudah selesai bawang putihnya, baru saya akan mengupas bawang bombaynya ya. Selanjutnya seperti biasa ambil baskom favorit Mami Mike, yaitu baskom biru. Masukkan semua bahan-bahannya ke baskom biru dan jangan lupa bahan utamanya yaitu si telur ayam. Kita masukkan juga ya karena mau Mami Mike cuci ya. Oke, lanjut sekarang masuk ke proses pencucian. Yang pertama kali yang saya cuci adalah bahan utamanya yaitu si telurnya ayam sendiri. Saya cuci dengan air mengalir dan air bersih. Cuci satu persatu untuk telur ayamnya, kemudian dilanjutkan untuk mencuci bumbu lainnya ya, seperti bawang bombay, bawang merah, bawang putih, dan percapaiannya. Di sini saya mencucinya 2 kali ya, biar benar-benar higienis ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian biar Mami Mike makin semangat untuk membuat konten memasak. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian mendapatkan notifikasi terbaru apabila Mami Mike membuat video konten terbaru dalam tema masakan ya. Oke teman-teman, ini udah masuk tahap kedua aja untuk mencuci bahan-bahan dan perbumbuannya. Nah, kalau sudah Mami Mike cuci bahan-bahan perbumbuannya ini baik dari telur, bawang bombaynya, percapaiannya, bawang merah, bawang putihnya, Mami Mike akan letakkan kembali di baskom biru yang sudah tidak ada airnya. Kemudian kita keringkan dan kita sisihkannya terlebih dahulu ya. Untuk proses pemotongan yang pertama kali yang saya lakukan, yang pertama kali saya eksekusi adalah bawang bombaynya ya. Di sini saya menggunakan setengah bawang bombay, kemudian saya iris ya. Saya iris memanjang seperti ini, jangan terlalu tipis ya, dan jangan terlalu tebal juga. Yang penting sedang ya untuk ketakaran ketebalannya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya jangan lupa diuraikan biar ntar mempermudah kita waktu memasak. Jadi bawang bombaynya tidak menempel antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau sudah Mami Mike uraikan seperti ini, kita tepikan terlebih dahulu bawang bombaynya dan selanjutnya saya akan mengambil perbumbuan yang lain ya. Selanjutnya saya mengambil 3 siung bawang merah. Untuk bawang merahnya ini Mami Mike hanya rajang atau iris tipis-tipis saja ya. Lakukan hal ini pada setiap bawang merah. Selanjutnya kita tepikan terlebih dahulu. Kemudian ambil 4 siung bawang putih. Selanjutnya saya akan membuat bawang putih ini saya geprek ya, seperti ini. Kemudian setelah saya geprek, mau saya cincang kasar. Kalau ada yang kotor kita buang aja atau Mami Mike skip ya. Selanjutnya potong bawang putih menjadi cincang kasar ya, nggak perlu terlalu halus untuk mencincang bawang putih, yang penting dia tercincang kasar. Kemudian tepikan. Selanjutnya saya akan mengambil cabai merah besar. Untuk cabai merah besarnya di sini saya hanya memotongnya bulat-bulat ya. Untuk tingkat ketebalannya itu bisa disesuaikan dengan seleranya masing-masing ya. Kemudian kalau sudah saya potong bulat-bulat seperti ini, saya tepikan dan saya akan mengambil cabai rawitnya ya. Untuk cabai rawitnya saya menggunakan 5 ya teman-teman. Kemudian saya potong-potong bulat-bulat kecil-kecil seperti ini. Untuk tingkat ketebalannya bisa disesuaikan dengan seleranya teman-teman. Dan untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan juga. Jika teman-teman nggak suka pedas bisa dikurangi cabainya. Kalau teman-teman ingin pedas juga bisa ditambahkan ya untuk cabai rawitnya. Selanjutnya saya akan mengambil cabai rawit hijau.
Untuk cabai rawit hijaunya saya juga menggunakan 5 ya teman-teman. Kemudian juga saya potong bulat-bulat. Untuk tingkat ketebalannya juga bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah teman-teman, ini semuanya udah mami kepotong-potong ya bumbu irisnya ya. Ini bahan-bahannya ya, dari bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan percabaiannya sudah terpotong-potong. Selanjutnya mami akan memulai masak ya. Nah, di sini Mami Mika akan menggoreng atau menceplok telurnya satu persatu menggunakan teflon yang berlubang 7 ya. Saya akan menceploknya satu persatu seperti ini. Kemudian saya menggunakan api cenderung besar ya, teman-teman, biar cepat matang telur ceploknya. Nah, kalau sudah matang seperti ini, baru Mami Mika angkat dan Mami Mika tiriskan terlebih dahulu ya. Oke, lanjut masuk ke proses memasak. Tuang minyak secukupnya dan masukkan bawang putih dan bawang merah. Kemudian diaduk-aduk dan ditumis hingga semuanya berbau harum, mengeluarkan aromatiknya masing-masing. Selanjutnya setelah berbau harum bawang merah dan bawang putihnya, saya masukkan percabaiannya ya teman-teman. Kemudian tumis semuanya hingga masing-masing mengeluarkan aromatiknya dan tunggu hingga aromatiknya si cabai ini keluar ya. Seperti kita mau bersin ya teman-teman. Kalau semuanya udah mengeluarkan aromatiknya masing-masing, tambahkan air sebanyak 200 ml. Selanjutnya tambahkan 4 sendok makan kecap manis ya. Usahakan untuk kecap manisnya itu pilih yang gelap. Di sini saya memakai kecap manis cap bango. Sepertiga sendok teh garam. Tambahkan 1/4 sendok teh kaldu ayam. 1/4 sendok teh lada bubuk. 1/3 sendok teh gula pasir. Kemudian diaduk-aduk hingga bumbu seasoning larut. Kalau sudah larut, terus kita testing rasa ya. Ini ternyata kurang manis ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 1/3 sendok teh gula pasir. Kemudian saya aduk-aduk kembali. Nah selanjutnya boleh ditesting rasa kembali ya. Karena rasa telur ceplok kecap manis pedas ini rasanya harus dominan kecap, harus manis dan dominan pedas juga. Selanjutnya kalau sudah enak, baru saya masukkan si telur yang udah saya ceplok sebelumnya ya. Masukkan semua 4 butir telur ayam yang sudah saya ceplok. Kemudian biarkan telurnya berendam sendirian ya di dalam teflon. Saya tutup dan saya tunggu hingga 1 menit ya. Kenapa saya tutup dan saya tunggu kurang lebih 1 menit? Biar telurnya ini bermandikan uap dari kuahnya ya, biar bumbu-bumbunya ini meresap ke dalam telur. Kemudian baru saya buka si tutup teflonnya biar cepat menguap ya kuahnya ya teman-teman. Dan saya tunggu hingga kuahnya ini setengah menyusut ya. Sambil menunggu menyusut, jangan lupa kita aduk-aduk ya teman-teman. Di sini saya tidak membolak-balikan telurnya, hanya saya siram-siram telurnya dengan kuahnya ya. Biar kuah yang enak ini yang sudah Mami bumbui dengan bumbu seasoning menyerap sempurna di dalam telur ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau udah setengah menyusut seperti ini kuahnya, baru saya tambahkan si irisan bawang bombay ya. Kenapa bawang bombaynya saya masukkan terakhir? Biar bawang bombaynya ini masih crunchy ya kalau sudah matang ya. Jadi kalau ada digigit dengan makan nasi atau dengan makan apa, itu masih crunchy si bawang bombaynya. Kemudian saya tutup kembali biar bawang bombaynya ini cepat matang ya, atau cepat layu ya. Saya tutup kurang lebih ada 45 detik, nggak lama ya teman-teman. Kalau sekitar 45 detik sudah kita tunggu, kita buka tutupnya, kemudian dan bisa dilihat nih ya teman-teman, si bawang bombaynya ini setengah matang ya. Kita bisa matikan kompornya dan ini udah benar-benar matang. Kita nggak perlu nunggu bawang bombaynya benar-benar matang ya untuk masakan kali ini. Selanjutnya saya pindahkan ke piring saji telur ceplok kecap manisnya. Di plating cantik telur ceploknya teman-teman, baru Mami Mika siram dengan kuah kecapnya. Nah, untuk masakan telur ceplok kecap manis pedas ini, rasa masakan telur ceplok kecap pedas manis ini dominan rasa kecap, sedap manis, dan kemudian pedasnya cukup nampol. Untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini Mami Mika lagi plating cantik ya, biar menggugah selera. Dan wow, ini dia teman-teman, telur ceplok kecap manis pedas sudah siap dihidangkan disantap bersama dengan orang tersayang dan keluarga tercinta. Rasanya enak banget teman-teman, mudah dibuat, simpel dan bahannya sederhana, cocok untuk menu harian ya teman-teman ya.
Bahan dan bumbunya juga nggak neko-neko ya, baik dari segi bahan utamanya, bumbu irisnya, dan bumbu penyedapnya. Sangat mudah didapat ya, sangat ekonomis banget, dan rasanya juga nampol. Pasti saya jamin boros nasi. Sekian resep kali ini ya teman-teman, semoga bisa menginspirasi, bermanfaat, dan menambah daftar menu kalian. Sampai berjumpa kembali di resep berikutnya, dan tentunya pastinya dengan resep yang berbeda. Selalu bersama di setiap rasa masakan Mami Mika.